Halo Telur Jatim, kembali kami menjumpai Anda di Rehpot, Gak Paham Hukum, Your Rehpot. Sebuah podcast yang diinisiasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bersama dengan JDIH Provinsi Jawa Timur yang kali ini akan terus menemani dengan topik-topik yang menarik. Karena dalam kesempatan kali ini kami mengangkat satu topik yang tak kalah pentingnya. Dan kalau kita bicara satu kalimat ini mungkin Anda sedikit bisa terbuka tentang wawasan topik ini, yaitu seringkali masyarakat kecil merasa hukum hanya milik orang kaya. Padahal secara nyata, konstitusi kita jelas mengatakan semua orang sama di hadapan hukum. Nah, pemirsa Rehpot kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat kecil, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dan disinilah pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir melalui sebuah regulasi penting, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang kemudian diperkuat lagi dengan hadirnya Perda Nomor 3 Tahun 2015 sebagai komitmen pemerintah daerah bersama dengan DPRD untuk memastikan bahwa masyarakat miskin tidak lagi ditinggalkan ketika menghadapi persoalan hukum. Dan untuk itu membahasnya tentu kita butuh insight dari beliau-beliau yang expert yang kali ini sudah hadir bersama kita. Izin kami perkenalkan di hadapan Anda. Yang pertama, beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau juga Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Ada Bapak Yordan M. Bataragua ST MSI. Pak Yordan, terima kasih sudah membersamai kami, Pak Yordan. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Selanjutnya juga hadir bersama kami, beliau anggota Komisi A. Dari fraksi PKB ada Bapak Abdullah Muhdi MH atau kerap disapa akrab dengan Mas Muhdi. Mas Muhdi, terima kasih banyak, matur nuwun. Matur. Luar biasa hari ini, sehat ya. Oke, dan selanjutnya juga hadir bersama kami PLT Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Masrur Ali Nuri SH MH. Pak Masrur, terima kasih banyak hari ini sudah hadir. Selamat siang. Baik, luar biasa. Kita akan awali pembahasan ini dengan memahami latar belakang lahirnya Perda Bantuan Hukum untuk masyarakat yang kurang mampu di Jawa Timur. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya boleh izin untuk meminta jawaban dari Pak Yordan terlebih dahulu. Pak Yordan, latar belakangnya seperti apa sih Pak untuk Perda ini, Pak? Ya, sebetulnya seperti yang dikatakan tadi bahwa hukum ini harusnya berpihak pada semua orang bisa mendapat layanan hukum secara berkeadilan. Dan kalau kita ngomong tentang hukum, yang paling susah ini kan masyarakat kecil ya. Kenapa? Karena kalau yang kelas menengah ke atas, mereka bisa membayar lawyer, mereka bisa mendapatkan pengacara. Tetapi untuk masyarakat miskin, mereka pasti kesulitan. Meskipun perkaranya dinyatakan pro deo ya, tetapi mereka tetap membutuhkan jasa pendampingan dari mereka yang paham hukum, dari lawyer, dari penasihat hukum. Nah, yang jadi masalah lalu bagaimana pembayaran jasa mereka yang mendampingi masyarakat miskin ini. Nah, untuk mengatasi masalah itu, baik sebetulnya pada proses litigasi maupun non litigasi, maka diterbitkanlah peraturan daerah ini. Seberapa penting Pak atau seberapa urgensi Pak Perda ini dengan hadirnya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam bantuan hukum sih Pak? Oh, sangat urgent ya, sangat penting dan sangat mendesak. Karena kita sendiri ketika kami terjun ke masyarakat, reses atau dalam pertemuan-pertemuan lain, kami juga disambati ya, dicurhati tentang susahnya mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Ya, mulai dari kasus misalnya perceraian gitu ya, kasus yang di rumah tangga mereka. Nah, mereka minta tolong ke kami, gimana Mas? Kami juga butuh bantuan. Nah, lalu kemudian kami kan juga harus berupaya agar APBD ini juga berpihak kepada mereka. Nah, maka kemudian Perda ini menjadi solusi. Ya, bisa memberi bantuan hukum pada miskin melalui dana APBD. Oke, baik, luar biasa. Jadi kalau kita melihat juga ini bantuan hukum ini mulai dari skala yang permasalahan rumah tangga sampai nanti mungkin ada level-level tertentu berarti ya Pak Yordan ya? Ya, jadi sebetulnya perkara hukum apapun sebetulnya bisa ya. Yang penting nanti perkaranya itu sampai proses inkrah ya sudah berkekuatan hukum tetap, maka bantuannya ini bisa dicairkan ke OBH, organisasi bantuan hukum yang
terakreditasi. Jadi sebetulnya masalah apapun bisa. Oke, Ya. oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yordan. Kita lanjut ke Mas Mudi. Mas Mudi, Ya. setelah kita melihat mungkin sudah 1 dekade sepertinya ya, dan lebih bahkan berjalan hadirnya perda ini. Kalau dari pantauan panjenengan sendiri dan juga rekan-rekan Komisi A, bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari perda ini di lapangan? Apakah memang ada sudah berjalan dengan baik atau mungkin ada sedikit tambahan-tambahan yang Ya. bisa disempurnakan? Monggo. Terima kasih Pak Munten, Pak Yordan, Monggo. Pak Afat. Ya. Saya tercatat cukup baru di DPRD Provinsi Jawa Timur, baru 1 tahun, dari usianya 1 dekade ke 1 tahun kan cukup ini ya, timpang banget. Tetapi saya melihat bagaimana proses perjalanan ini saya pelajari. Jawa Timur hadir terhadap bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Ada satu adegium yang cukup populer di kita, bahwasanya equality before the law. Bahwasanya kedudukan kita di mata hukum itu sama. Di sana kemudian benar yang digariskan sama Pak Yordan tadi, terkadang kemudian keberpihakan hukum itu hanya kepada masyarakat yang abundan berduit gitu ya. Dengan praktek di masyarakat. Di beberapa bulan yang lalu di Komisi A, saya secara pribadi mewakili Komisi A menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi DIY. Oh, Yogyakarta. Sama-sama membahas ini. Seperti pansus begitu Pak Afat, ya kan. Itu bagaimana kemudian mereka belajar kepada cara Jawa Timur ini mengelola masyarakatnya dan mendampingi masyarakat terhadap bantuan hukum. Dalam prosesnya saya pelajari betul itu. Grafiknya naik. Dampingan provinsi ini tiap tahun ini naik. Naik apa? Dalam tanda kutip rasio dan kuantitinya pendampingan semakin banyak kepada masyarakat. Tentu ini menjadi evaluasi kepada kami di Komisi A. Bagaimana perda ini tetap ada ya Pak ya? Satu itu. Yang kedua, bagaimana kemudian masyarakat ini makin bisa ke depannya mengakses. Kadang masyarakat kita ini kurang paham bagaimana sih caranya. Gak tahu ya kan ya. Caranya gak tahu, padahal masyarakat kita sangat dan betul-betul membutuhkan. Kalau kita, saya sama Pak Yordan berdiskusi masalah perda itu di Komisi A seperti itu. Bagaimana kemudian ke depannya evaluasi dari kami di Komisi A khususnya, Pak Kabak, Pangapunten, masyarakat ini bisa dengan sangat mudah untuk menemukan akses itu. Entah yang kemudian bermasalah dengan hukum keluarga, hukum waris, atau kemudian hari ini yang lagi booming Pak, pinjam judol, ya kan? Masalah perdata ya. Ini luar biasa, Perikatan. ya kan? Perdata yang kemudian sampai ngapunten Pak, di dapil saya itu sampai efeknya karena tidak didampingi hukum, mereka ada yang bunuh diri. Saking luar biasanya efek itu. Dan saya kira evaluasi ke depan adalah seperti itu Pak. Bagaimana masyarakat itu bisa mudah mendapatkan informasi terkait bantuan hukum yang kemudian pemerintah Jawa Timur hadir dengan memberikan kontribusinya. Mereka membayarkan pajak kepada Jawa Timur hadir memberikan pelayanan yang prima, khususnya dalam sektor hukum. Kalau kemudian dari sektor pernikahan perkawinan kita bisa mendampingi, syukur-syukur tidak jadi cerai Mas, ya kan ya. Dengan cara apa? Mungkin pelatihan tepuk sakinah yang lagi viral hari ini atau seperti apa kan gitu kan. Yang penting kemudian asas dari proses muara dari proses pendampingan kita di Provinsi Jawa Timur, di eksekutif dan legislatif adalah kemaslahatan dan kebaikan masyarakat kita semua. Seperti itu Mas. Aksesibilitas yang jadi garis bawah dari Mas Mukdi ini ya. Betul. Karena mungkin kalau kita lihat kalau di kota-kota besar mungkin untuk mendapatkan akses tersebut ataupun memahami tentang hadirnya perda lebih mudah begitu ya. Betul. Mungkin ada masukan dari Mas Mudi untuk bisa menciptakan aksesibilitas yang lebih luas, terutama mungkin daerah-daerah kecil atau masyarakat yang lebih terpelosok gitu. Kalau seperti ini saya boleh izin nggak Pak? Gitu, Iya. Pak? Silakan. Kami kalau kemudian dikasih izin untuk kemudian mensosialisasikan di Komisi A, saya ada sekitar 23 Pak Yordan anggota ya di Komisi A ini. Kami akan siap membantu Biro Hukum untuk mensosialisasikan ketika panjenengan semua memiliki kendala di bawah. Caranya seperti ini.
Nah, ada hotline-nya. Oh, Nah, gitu kan. baik, Ini belum baik. ya Pak Dapat ya? Iya, iya. Belum ya? Belum. Jadi kalau sama diizinkan, kami siap untuk menjadi partner di bagian hukum untuk mensosialisasikan di 14 dapil. 14 berarti seluruh kabupaten kota akan kemudian tersosialisasi itu. Saya kira pendekatan seperti ini kemudian hadirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur sekecil apapun, maka masyarakat akan menerima dengan sangat luar biasa. Nggak perlu kemudian mewah-mewah. Ngapunten, ada lawyer yang terkenal. Saya mengidolakan Bang Hotman ya, gitu ya. Mungkin kemudian nggak perlu, Iya, belum perlu, ya kan ya. betul. Mendatangkan sekelas beliau. Saya kira kemudian dari bagian hukum, kemudian ada organisasi itu yang kemudian bagus, itu menjadi kolaborasi. Hotline itu kemudian mungkin masukan dari saya secara pribadi kepada Biro Hukum, nomor mana yang kemudian dihubungi. Kemudian integrasi ke kabupaten kota. Agar kemudian jangkauan masyarakat tidak langsung ke Jawa Timur, terlalu jauh. Kadang ada asumsi di masyarakat bawah, di masyarakat yang pedesaan, apakah saya ini pantas untuk menghubungi langsung provinsi? Kan gitu kan. Maka kemudian peran kemudian anggota dewan sangat bisa dimanfaatkan. Peran kemudian lembaga terkait juga sangat bisa dimaksimalkan. Di Komisi A ini, ketika panjenengan mengizini kami, Pak Kabab, bisa kemudian sinergi dengan KPI untuk memberikan informasi. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, kemudian KI, Komisi Informasinya ya kan, bagaimana? Kami kemarin menerima beserta Pak Yordan dan Ketua Komisi A, bagaimana kemudian KI dan KPI ini menjadi mitra masyarakat, bukan hanya penyiaran secara visual dan audiovisual secara bentuk televisi saja, tapi bagaimana kemudian ini menjadi garda kita, pemerintah Jawa Timur, akses masyarakat kita temukan di sana. Ya kan, mulai dari kemudian bahkan kemudian pembinaan talenta mudanya bisa jadi sana. Iya. Talent hub, ya kan? Kemudian bagaimana kemudian hari ini Gubernur Jawa Timur beserta jajaran eksekutifnya mau menggelar Expo Job itu ya kan, di Andrea Convention Center itu kalau kemudian tidak bisa diakses secara menyeluruh, kayaknya kurang adil bagi masyarakat pedesaan dan pedalaman. Nah, solusinya bagaimana? Izin setelah ini Pak Kabab perintahkan kami untuk sosialisasi itu agar kemudian kita bisa sosialisasi. Sinergitas itu saya kira perlu. Mantap. Iya. Kalau bila perlu setelah sinergi seperti itu bisa kemudian kita itu macak kayak Pak Hotman Paris gitu. Kayak kopi Joni biasa gitu kan ya. Kita kemudian saya secara pribadi Pak Kabab, Pak Jordan mungkin sudah sama. Jumat Sabtu Minggu menjadi hari dapil itu selalu nongkrong di dapil. Semua permasalahan Mas. Ya kan, mulai dari utang piutang ya kan sampai nyaur utang bagaimana itu kan curhatkan ke kita. Nah, ini bisa kemudian ketika ada sinergi dari awal seperti ini, ada bantuan, ada orang yang terkena hukum, izin saya teleponkan Pak Kabaknya, ini solusinya gimana nih orang ini, ya kan ya. Gak punya uang, tenang, Jawa Timur hadir, ya kan ya. Tapi jangan banyak masalah gitu lah. Seperti itu, ya kan. Baik, Mas Budi, ini luar biasa dari inisiasi dari Komisi A nih ya, rekan-rekannya untuk siap juga berkoordinasi dengan Biro Hukum. Jaluk dhewe kono lho. Warung tutup kok oleh kopi. Lah iku, mari gawe sak gelas gawe aku. Warunge tutup. Walah, anu ngene lho, nek kok jaluk sak gelas ae. Aku ate mangan tahu iki lho keseret. Iku tuku nanti. Jadi gini. Karek papat aku tutup warung. Oh, mangkane tutup cepet. Apa sih, Kang? Winginane lagi biasa. Ya, Kesangone cair. cair apa? Wong kene durung bayaran kok sampian paling wis cair. Kowe karo aku sak pabrik, nek kowe urung cair, aku ya urung cair. Ngono lho. Terus kapan awak dhewe nyekel duwe? Wis ngene ya iki. Umpama duwite wis cair, arep mbok tukokne apa? Lah, ya investasi dong. Investasi apa dong iku? Loh, pekarangan.
Nek aku yo invest wedhus ae. Nek sampeyan iku investasi wedhus, sampeyan jelas ambu wedhus, membendino gombol wedhus. Warga yo gak seneng krono ambune. Ya kumpul tapi kan gak ngeloni. Masa mampu. Ya jelas mampu lah mau sampeyan nglibat dek kono. Tapi penak ning wedhus timbang tuku pekarangan. Yo enak pekarangan sih. Wedhus tuku papat, wis isuk diculno sore mulih parek. Terus nanti. Ya terserah wedhuse. Nek sampe mangan tanduran wedhus iku jelas tak pedhot. Loh, lha apa salah mangan tanduran? Aja wedhuse le. Terus Wonge pedoten. Tapi yang ngono nek ngantek wedhus ku mangan sayurmu mendem. Wah, tak suwek. loh, gak masalah disuwek pokok gak dipedhot. Wis gak iso. Sampeyan kan sing duwe. Wedhus iku harusnya kan diurungi tata krama supaya gak mangan tanduran. Gak ngerti justru wedhus sing ndok kromo. Apa Ana wong lungguh ngene wedhus. Tahu ana wedhus ngadeg yo brangkang ora kaya ponakanmu. Ana selamatan pluwayan riwariwi. wedhus kan sikile apa? Kamu gak ngerti. Ya aja jotos-jotosan ngono ngomong-ngomong. Ya gak iso sampeyan kok atur. Ora ngono pasti aku apa ya gak. Aku lagi awal. Pikir kamu itu. Apa sih Apa sih? Rai mau ganti. Pulau kene. Oh iya. Lah iya. Warga kene mek lurip boban dina tukaran. Iku lho. Iya iku marai. Lho aja iku-ikuan iki masalah apa? Wedhus lho mangan tanduranku. Gak iso tak ngomong. Lah wedhus ganti-ganti cancang barang iku. Lah wedhus nyancang aku lah berarti ngekang karepe wedhus. Tidak duwe kewedusan aku Lek jenenge. gak ngono. Kebunmu kayak ono Pak. Lah, Pak Grono lho, Pak Grono. Ya apa sih? Nek dikampe pagel apa biayanya mana? Harusnya wedhus iku sih dikek kandang. Isik tamaren wae. Cek wani ya? Ngene lho. Cek wani ya? Ngene lho. Tak culuk bebas. Wong seduluran ngene, ya boleh nang meja hijau. Lah, aku ingin seneni bojoku kok. Apa? Alah, dilihat. Lho, Meja hijau itu pengadilan iki lho. Ngono iku lho. Oh, arepku. masih kleru-kleru dhewe lah kok. Sik tak nang pengadilan ya apa lek gak ono marine ngene iki nang pengadilan. Oh, pengadilan. Iya, Bayar mana pengacara? Duit mana? Pisan wis. Pemerintah itu menyediakan program perlindungan hukum gawe wong melarat-melarat sing Lah, ngene iki malah sing marat ate dihukum. Lho, lho kok dihukum perlindungan Oh, dilindungi. Mesti menang aku. Sik ngene ya jelas aku sih. Menang aku. sik Kowe ngalah wae kok tak bratoni. Moh, males ah. isik Ngalah. tak telepon iki lho aku duwe kanca iki lho Bu Lili iki lho ahli hukum. Halo Halo. Bu Lili. Oh, nggih, Cak Amin. Nggih selamat siang Bu. Selamat siang. Sedang di mana? Di kantor. Oh di kantor. Saya ada permasalahan masyarakat lagi Bu. Ya udah monggo, saya di kantor kok. Silakan datang ke sini. Oh iya. Ayo Rono. Ayo Rono wong loro iki, wong loro. Urusanmu lho ya. Wong loro. Wis wong loro iki lho. Kok urusanku. Ayo. Ojo coba. Gelem ta enggak? Yo kelem lah. Aku Isik mau sama. wae isik. Ayo, aku nanti. Kene lho. Stop Bapak. Loh, Ya, Mau kemana Bapak? manut ini lho. Oh, mau ke Bu Lili, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Sudah janjian Bapak? Sudah. Sudah. Mohon izin Bapak. Ini Pak. Nggak boleh pakai sandal Bapak. Harus pakai sepatu. Lebih yang sopan tuh loh Bapak. Harus sepatuan. Iya Bapak. Waduh Pak, ini orang-orang miskin Pak. Nggak Iya. punya- Iya Bapak. Kita bukannya mencegah atau nggak perbolehkan, tapi itu syarat dari kantor gitu. Bapak. Pinjem lho. Pinjem ada Pak. Pinjem. Monggo saya ambilkan. Ini kok sepatu minjem dadi kowe barang yang melarat. Ngono gak gelem rukokno. Oh, enggak ya karo lah peraturan iki nomor kantor. Nah ini Bapak. Monggo. Harus dipakai Bapak ya. Digawe kabeh. Alas. Mohon maaf ya Pak ya. Iya Pak. Saya mau antri ke sana dulu. Langsung. Barangkali beliaunya sudah menunggu atau gimana tuh. Nggih, nggih. Monggo, Terima langsung kasih ya aja, Pak. Oke. Sun Pak. Bu Lilinya ada? Ada. Oh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Cak Amin. Ana apa Cak? Monggo pinara. Masalah tok. Nggih monggo pinara. Sing kula telepon wau lho, Bu. Oh, nggih. Kula sing masalah menika batopan kali konakane Sarip niki. Nah, niki kan mboten percaya lek kula sanjangi teng Pemprov Jatim wonten bantuan hukum masyarakat miskin. Nggih, ngoten. Nggih. Kula nggih mboten percaya, wong kula mboten tau dibantu. Lho, lah yen gak ono masalah jenengan terangaken, Bu. Nggih. Saiki sak durunge aku nerangno, aku takon, ono masalah opo? Aku masalah kula, Bu. Ya sing aja masalah sing akeh ke situ ae. Jadi tadi niki lho, Bu, tandurane niki dipangan wedhus niki. Nggih. Lah, Wedhus iki mangan tanduranku. Tapi ngeten lho, Bu, tandurane niki dipangan wedhus. lah Ngeten lho, Mbak. dadi niki dos pundi? Iki malah jan hubungan keluarga sih. Kasih. Iki cek ponakan. Nek masalah ngene iki mau mek perkara wedhus mangan tanduran, ya apa nek dirunding damai wong cek hubungan keluarga. Nek tanduran saged tukul, lah wedhus nang tugel sinten lah sing ngelas. Lho niki wong pancen tuwa ya garo aturan. Aja nyandak umur tua-tua lho aku. Lah sampe kan iso ngomong wedhus gak mangan tanduranku. Ngomong ya apa wedhus itu kok. Ya nek wis ngomong aturan, berarti iki perkara iki ape digono pengadilan. Lah karepe ngoten wong damai mboten saged to. Mboten usah, Bu. Mboten usah Bu yo, gak usah yo. Nggih mangke ngutokno bondo maneh. Kalangan duit neh ya. Nggih bayar pengacara. Iki lho. Oh, ngene nduk Jawa Timur iku ana program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, nek sampean iku di masalah hukum, sampean kategori masyarakat miskin, ya iso dibantu karo pemerintah Provinsi Jawa Timur, memang ono. Mboten bayar. Tapi gak bayar, cuman kudu ono persyaratan. Pertama, surat keterangan miskin. Kedua, bukti-bukti perkara niku mau kudu ono. Nek iku mau jarene wedhuse mangan tegalane rusak kabeh tandurane, ya ono buktine. Mbok dipoto, mbok didodokno kan kok mesti didelok buktine. Kan perkara iku gak hanya didelok sepintas mek laporan tapi ono buktine. Nah, itu ditunjukkan semua di bawah. Bisa ngunjukne kula, Bu. Kali lho. Lah wedhuse tugel. Lah kok kan saksi mata wong wedhus ini uraine mboten ada kon iki kok. Lho, sing talang. Jelas aku. Enggak ngene lho, wis ngene wis. Bukti-buktine ndi? Bukti apa? Berkas-berkas mau lho. Berkas apa? Sing wedhus ambek tanduranmu mau lho. Wong iku sik umpama. Iya. Iya. Dadi gurung ono masalah. Umpama. Ya wis sak ngono. Umpama tak pikir ya wis gak apa-apa. Iki kula ngapunten lho, Bu. Lah nek umpama berarti ya bantuane hukum ya umpama. Ngapunten lho, Bu. Cek sepuro kon. Nggih. Umpama digoreng ning kadoan. Ngapunten paling mboten kula ngerti aturane pemerintah provinsi tentang hukum, Bu nggih. Kula mboten saged ngaturi napa-napa niki turan wingi, Bu. Lah sik Cak, wis gak. Kene galop. Ngono-ngono iku wis. Gratis ya gratis, wis gak usah nek ngono-ngono ya. Tapi gak apa-apa wis sing penting saiki sampean kabeh Cak Amin ya. Cak Sarip, Cak Topan iku ngerti bahwa di Provinsi Jawa Timur ada program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Artinya jika ada orang yang punya masalah dan kategori masyarakat miskin yang biayanya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Nang Pasar Atom tuku klambi olahraga. Muline tuku apem karo tuku suun. Entuk bantuan hukum iku hak kabeh warga. Ben urip tentrem, guyub lan rukun. Pak Masrur, kita bicara tentang teknisnya ini di lapangan. Mungkin masih banyak masyarakat yang butuh informasi menarik ini, Pak. Sebuah bantuan hukum untuk mereka-mereka yang kurang mampu, juga kurang memahami tentang hukum dan sebagainya. Mekanisme mereka untuk mengajukan permohonan bantuan hukum itu seperti apa, Pak? Kalau secara teknisnya. Terima kasih ya. Kalau berkaitan dengan mekanisme sebenarnya regulasinya itu banyak sekali, Pak. Artinya ada juga di Undang-Undang 16 tahun 2011 itu tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin itu sudah dijelaskan tata caranya, dan juga di kita itu
ada Perda 9 tahun 2012, Junto Perda 3 tahun 2015, ada juga Pergub 83 tahun 2015, dan juga ada PP ya, PP 42 tahun 2013. Termasuk juga ada Permenkumham 22 tahun 2013. Pada prinsipnya sangat simpel sekali Pak, sebenarnya pengajuannya. Artinya pemohon itu bisa langsung menghubungi OPH yang sudah terakreditasi, dan itu hampir semua di Kap Kota itu ada. OPH terakreditasi itu di Jawa Timur ada 91 OPH, organisasi bantuan hukum. Banyak ya? Banyak sebenarnya, Oh, iya. banyak. Di Surabaya sendiri itu ada istilahnya ada belasan OPH seperti itu. Banyak sekali itu. Contoh di daerah lain juga ada seperti itu. Nah, permohonannya tinggal mengajukan statusnya, misalkan yang bersangkutan sebagai tersangka atau sebagai terdakwa seperti itu ya. Dan nanti membuat uraian singkat aja Pak, membuat uraian singkat perkaranya apa sih sebenarnya, dibawa ke OPH, nanti OPH pasti akan melayani, karena OPH yang 91 itu partner kita Pak, partner Biro Hukum, juga partner Kementerian Hukum dan HAM, dan juga bagian dari sinergi tadi dengan Komisi A dan segalanya itu sudah tahu teknis mekanismenya, sudah paham. Tinggal dibawa masalahnya, nanti diberikan surat kuasa, ditelaah, berikan surat kuasa dari pemberi OPH, direktur OPH kepada lawyernya Pak. Lawyernya siapa gitu, seperti itu akan dipilih. Itu sebenarnya bisa milih juga, misalkan barangkali di OPH itu ada 10 lawyer Pak. Sebenarnya penerima bantuan itu bisa milih, tapi kan nggak etis ya kadang. Betul. Bisa milih, dan nanti pada saat sudah dipilih kan ternyata dalam perjalanannya misalkan nggak cocok, itu bisa mengganti Pak. Bisa melakukan penggantian, boleh seperti itu. Dan itu sudah diatur. Kalau di Perda 9 memang belum rinci banget. Kalau di Perda 3 sudah seperti itu, termasuk hak mencabut kuasa, termasuk hak minta agar sesuai kode etik Pak. Kode etik artinya proses penanganan perkara itu kan ada tahapannya Pak. Nah, jasa lawyer itu kan harus tunduk ke kode etik ya. Kode etik lawyer itu kan harus menangani sejak awal, harus mendampingi. Nggak boleh misalnya dibiarkan dia datang sendiri di penyidikan di kepolisian, nggak boleh dia datang misalkan di kejaksaan sendiri. Kalau didampingi harus didampingi, termasuk di pengadilan seperti itu. Mekanisme bersamanya terus itu ya, seperti itu. Dan itu merupakan tanggung jawab OPH terakreditasi Pak. Mungkin saya kasih garis lainnya ya. OPH terakreditasi itu ada kewajiban setiap tahun itu. Kalau kan dia klasterisasi, ada klaster A, B, dan C ya. Kalau A, dia wajib menangani kasus Prodio tadi, bantuan hukum untuk masalah minimal 60 Pak. Minimal 60. Ya. 1 tahun ya. 1 tahun Satu ya. OPH. Satu kasus ya. Kalau dia ternyata tidak, database-nya tidak mampu melayani 60, nanti akan terkoreksi, terevaluasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bisa-bisa 3 tahun lagi pada saat dia mengajukan istilahnya review ulang, semacam perizinan. Jadi ada evaluasi ulang selama 3 tahun sekali, itu bisa turun grade ya, atau bahkan tidak lagi mendapatkan sertifikasi terakreditasi. Itu juga hati-hati. Makanya OPH ini selain partner kita juga ada kewajiban untuk menangani kasus masyarakat tidak mampu, termasuk yang tipe B 30, tipe C 10 seperti itu. Itu sebenarnya, dan kolaborasi ini kan merupakan bagian amanah konstitusi tadi disampaikan Pak Judan maupun Pak Budi. Di Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kan jelas ya, bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dan perlindungan hukum dan mendapatkan akses hukum secara layak dan adil seperti itu ya. Dan itu juga diamanahkan di Undang-Undang 16 tahun 2011 itu juga jelas. Itu jelas bunyinya itu langsung masyarakat miskin Pak. Di PP 42 itu bunyinya enggak masyarakat, tapi masyarakat miskin. Masyarakat miskin siapa? Masyarakat yang memang secara SKTM-nya miskin seperti itu. Syaratnya hanya tadi dia melengkapi surat keterangan miskin, tidak mampu gitu ya, dan KTP identitas ya. Tapi ternyata di Pergub 83 tahun 2015 ada kelonggaran Pak. Kalau ternyata masyarakat kan belum tentu punya KTP kadang misalkan gini, posisi dia itu sebenarnya bukan masyarakat Jawa Timur tapi terdampak di Jawa Timur, misalkan istilahnya eksodus ke Jawa Timur. Ternyata dia masyarakat miskin yang terjadi kasus misalkan ya, kasus pencurian, kasus narkoba, atau kasus misalkan hak akses yang lain seperti itu ya, perdata tadi pinjol. Itu bisa dengan keterangan hanya cukup dari kepolisian menyatakan bahwa dia tidak mampu secara proses penyidikan. Kalau di penuntutan berarti kan di kejaksaan dia menetapkan dia tidak mampu, atau di pengadilan nanti memberikan keterangan bahwa tidak mampu, itu sudah dapat dilayani sampai ya, mulai dari proses penyidikan terus masuk sampai penuntutan, sampai proses beracara, sampai ingkrah Pak. Itu dilayani oleh OPH itu melalui tim advokat yang ada seperti itu. Sehingga mekanisme seperti untuk mekanisme
bantuannya seperti apa? Nah, setiap tahun tadi mungkin Pak Jordan mau Pak Wi. Setiap tahun sejak 2015, Pak. Kita memang di 2012 sampai 2015 itu belum mengalokasikan anggaran karena terkendala aspek administratif, Pak. Di Perda 9 tahun 2012 itu penganggarannya kan melalui hibah sehingga kita belum bisa mengeksekusi dan PP-nya belum ada. PP 42 tahun 2013. Baru di tahun 2015 sampai sekarang 1 dekade itu kita setiap tahun menganggarkan, Pak. Hampir rata-rata itu sekitar 100 perkara, Pak. 100 perkara dan di tahun 2025 itu ada 132 perkara dan naik jadi 660 perkara. Dan ini pun sejak pemerintahan Ibu Khofifah di tahun 2019 itu sudah melakukan peluncuran Jatim Amanah. Salah satunya adalah Jatim Amanah, yaitu pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin, dan pada saat itu dikumpulkan di semua digradi gitu, digradi semua objek terakreditasi. Nah, termasuk juga bagian kolaborasi untuk kewajibannya ini. Sehingga itu dorongan kita wajib, Pak, karena memang amanah ya. Sehingga OBIA ini nggak boleh ogah-ogahan. Nah, ini sekarang PR-nya betul tadi Pak Mudi maupun Pak. Bagaimana masyarakat? Nah, masyarakat itu kan ada dua kemungkinan. Karena kesadaran hukumnya yang rendah, Pak. Kesadaran hukumnya yang rendah itu gini. Bisa juga karena dia masyarakat di pelosok tidak tahu sebenarnya. Tidak tahu bahwa ini sebenarnya ada program ini gitu loh. Siapa yang menjembatani gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan bekerja sama dengan Pos Bangkum, Pak, di desa. Sekarang ini ada Kanwil berkolaborasi dengan Biro Hukum membentuk pos bantuan hukum di desa-desa, Pak, di desa dan kelurahan. Itu nanti posnya anggarannya di desa. Nanti mungkin bantuan dari Bapak Komisi 1 di desa nanti bisa diakses melalui dana BK ataukah nanti dana ADD ataukah dana-dana desa. Itu sudah ada pembentukan sebagian di pos bantuan hukum. Di dalamnya ada peran paralegal. Nanti paralegal sudah kemarin juga sudah kita dilakukan pelatihan bersama sehingga punya sertifikasi dan dia bisa menangani kasus-kasusnya walaupun masih non litigasi. Non litigasi yang penting kan di desa-desa non litigasi, Pak. Bisa antar warga ini kan kadang kan kasus tanah aja yang mungkin batas tanah aja sudah kita. Kadang kepala desa bingung, Pak. Siapa yang sebenarnya membantu ini? Karena kesadaran masyarakat hukumnya kan rendah. Nah, inilah pos paralegal itu untuk non litigasi. Tapi untuk litigasi harapan kita peran OBIA kita itu sudah kesadaran hukumnya, termasuk stigma bahwa proses hukum itu kan butuh biaya yang besar, yang segalanya seperti itu, Pak. Itu yang harus bagaimana kita urai seperti itu permasalahan di desa ya. Itu yang aksesibilitas tadi, betul ya, saya sepakat ya bahwa masyarakat itu bagaimana harus tahu bahwa dia itu ada hak untuk pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang memang betul-betul tidak mampu dan memang kita berikan seperti itu, nggak seperti itu. Ini dari situlah anggaran kita juga setiap tahun ada. Nanti mohon bantuan dari Pak Jordan. Barangkali memang termasuk dorongan di kabupaten kota, Bapak Ibu ya. Di Kapota ini kan ada sudah 28 Kapota yang sudah ada perda, tapi ada yang masih belum 13 kabupaten kota. Sehingga anggaran untuk pemberian bantuan hukum masyarakat ini terbagi 3, Pak. Ada anggaran di APBN melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, anggaran di provinsi melalui di Biro Hukum, dan anggaran di Kapota di bagian hukumnya. Nah, ini kalau di Kapota juga bersinergi juga menganggarkan, di provinsi menganggar, di Kanwil menganggarkan, pasti akan tuntas, Pak. Persoalan masyarakat miskin itu akan terdampingi seperti itu ya. Dan artinya masyarakat miskin yang stigmanya bahwa kalau saya berperkara biayanya besar itu tidak akan terjadi, Pak. Harapan kita seperti itu gitu ya. Sehingga setiap warga negara yang miskin, kasus apapun, Pak, kasus apapun di dalam perda ini kita buat kasus perdata, pidana maupun tun, itu semua kita fasilitasi, baik kasus narkoba, tidak kita limitasi batasan kasusnya, tidak. Semua kasus itu bisa. Dan siapapun seperti itu, siapapun yang masyarakat miskin, baik istilahnya kasus yang kriminal segala enggak. Ini kan kategorinya bukan masalah kasus pendekatannya, tapi masyarakat miskinnya. Masyarakat miskin kan hak tadi konstitusi yang ada di Undang-Undang Dasar 45, mungkin itu. Oke, ini sudah lengkap sekali, pertanyaannya sudah terjawab semua, Pak. Tapi nanti ada beberapa mungkin teknis detail yang akan saya tanyakan lagi ke Mbak. Dika monitor Dika. Halo monitor. Belmu nena belmu ihu. Oke, Pak, oke. Ya. Yo, ihu. Ihu ni tawa ihu. Aduh. Yo, Pak.
khotbah Jumat, khotbah Jumat. Sik ta, bapakmu iki nanti. Tiko, burine kuwi Tiko. Yo, Mak. Kok nyambut gawe arek sakmono nyambut sekolah. Wes, ngene. Nyeluk ukir barang kok. Arek dini ojo kongkon dodol. Sama kongkon sapa? Arek sakmene iki sekolah, Dak, sekolah. Belajari berbisnis. Iya belajar tapi arek sakmene iki sekolah. Kongkonan sekolah sih. Belajari kono kok. Ngene lho. Lu tak kaplok kono bapak kok. On sekolah. Saya arek sakmene iki sekolahno sing nyambut gawe sampean. Anak iki bantu. Belajar kil. Iya belajar tapi belajar nang sekolah ya belajar. Iya, Dan apa iki belajar berbisnis. kok kadane Sekolah koyo guru. ngene lho, Cak. Dadi arek sakmene iku sekolahno cek duwe tata krama, duwe adab, pinter. Ayo. Ngono pelajarane ono akeh. Ya iki mang pelajaran kok mek coba. Dawa pelajaran iki. Dik, ampen sekolah tak gak sih? Pengen. Oh, pengen sekolah. Aku ya pengen aku kan sekolah. Ya kuwi sekolah. Pengen sekolah. Pengen. Berarti padha wong telu kembar. Gak kembar, gak. Sing penting iki sekolahno. Ngawur ae. Sekolahno arek iki. Iya, Jane apa iki blak? Tak pantun tua kono tak tonton, pantau. Ah, tak wuruhi carane Iya, tapi arek sakmene iki kudu sekolah sik. Wangi gak dikongkon koyo ngene, Rek. sekolah mari sekolah lulus. Monggo. Ah, nggih. Semale nggih. Hei, sekolah sik arek sakmene. Sekolah. Apa? Iya, Bojoku bisa sekolah no. sing sekolah iki arek cilik dudu wong tuwek. Sing wajib sekolah arek cilik. Aku pengen lurus. Kayak arisan sampean niku kok sekolah malah. Iki ae malah gelem tak gak Dik? Bojomu tak sekolahne wis. Gak masalah bojo. Iki ae tak sekolahnya sampean gak kuat kan sekolahno arek. Permisi ono apa iki rame-rame. Monggo. Bu, ana tamu, Bu. Iki Lah kok permisi ndok kene kok ruang tamu ae. Ini lho iki ono tamu. Kok nyelok bojomu kok? Bojo sapa? Bu, ngapunten niki Bu nggih. Ibu saking pundi, Bu? Saya dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Tepak, Bu. Tepak apa sih? Aku teh ndok hukum wis ngeten. Tolong pecek. Ora, ngeten Bu. Ngeten. Niki Cak Silo niki yugane Cak Silo. Lah, Nggih. kok sakmene niki dikongkon nyambut gawe gak di sekolahno, Bu. Sampeyan PA niki. Lah iya. Niki kakek nyambut. Ngene lho Cak, Didik anak untuk kon belajar sinau nyambut gawe iku apik ae gak apa-apa. Tapi sik Apik lho. tak kandhani sik lah nek arek sik sakmene iki sik wayahe sekolah, sik iku wajib belajar. Pemerintah iku ono program wajib belajar dan iki sesuai mbek aturane. Sekolah belajar iki. Nggih, ono undang. Ya, belajar iku ono loro, belajar sing fisik, belajar nyambut gawe, ambek belajar nduk sekolahan, piye carane berbahasa sing baik. Iku ono undang-undange, Cak. Ono undang-undang dasar, ono undang-undang perlindungan anak. Nah, iki ono kabeh nang kono iku pemerintah wong tua iku gak hanya hak tok ngongkon-ngongkon anake tapi ono kewajiban nyekolahno, ngono lho. Wis ya, jelas kabeh. Nang kali anak muter lewat Wonokromo. Mampir ke Putran, Bulak Kacang Koro. Hak-hak anak ojo sampai dilalekno, gawe masa depan bangsa lan negara. Kita kembali ke Pak Yordan. Pak Yordan, sebenarnya peran DPR di dalam hal ini, khususnya Komisi A dalam mendorong agar perda ini benar-benar hadir untuk menjamin keadilan bagi rakyat kecil itu sebenarnya perannya seluas apa dan apa saja sih Pak? Iya, jadi kami di DPRD itu kan punya fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Ya, untuk legislasi kami sudah menerbitkan, mengeluarkan perda ini ya, dan kemudian juga sudah kita revisi ya, dan itu sudah ya. Kemudian untuk budgeting memang tadi sudah disampaikan
kita baru bisa menganggarkan mulai 2015 dan memang pembiayaan itu bisa berasal dari pusat, dari provinsi maupun kabupaten kota. Nah di kabupaten kota ada 13 yang belum ada perdanya, sehingga mereka tidak bisa mengajukan pembiayaan ke kabupaten kota masing-masing. Ya, nah kita di provinsi kita juga harus mengcover daerah-daerah yang belum ada perdanya itu, ya supaya jangan sampai hak-hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum ini menjadi terabaikan karena kurangnya pembiayaan pendampingan hukum. Nah, untuk tahun 2025 ini dalam catatan kami itu ada 660 juta yang dialokasikan yang bisa dipakai untuk 132 perkara. Nah, ini sudah naik dari tahun sebelumnya 495 juta untuk 99 perkara. Nah, tapi sebetulnya jumlahnya ini kalau melihat dari kesadaran masyarakat itu sendiri itu juga masih harus ditambah. Iya. Kita ada 91 LBH ya, 91 OBH ya, yang terakreditasi. Kalau mereka menangani 2 saja ya, tadi kan ada minimal 10 ya. Iya, tipe C itu minimal 10 ya. Anggaplah 2 atau mungkin 3 di backup oleh kabupaten kota, 3 oleh provinsi, 4 oleh pusat misalnya. Nah kalau dianggap 3 aja, 3 kali 91 mestinya kita ngalokasikan ya minimal 300 perkara yang bisa kita handle. 5 juta. Kali ya minimal 1,5 M. Nah ini yang menjadi tanggung jawab kami di Komisi A, karena kami juga menjalankan fungsi budgeting supaya ini juga bisa teralokasikan. Ya, intinya jangan sampai ada masyarakat yang butuh tetapi dananya habis. Padahal ini adalah untuk kepentingan masyarakat miskin. Yang kedua, mestinya ini juga tidak hanya untuk bantuan litigasi, tetapi juga untuk non litigasi ya. Kami tadi sudah berbincang-bincang, kami mendorong ayo yang bantuan non litigasi ini juga bisa disupport. Kalau di pusat itu sudah dilakukan. Ya, jadi ada 5 juta ya untuk litigasinya, untuk nonnya 3,5 ya. Iya, 3,5 juta untuk non litigasi. Kita di provinsi belum, yang non litigasi belum karena keterbatasan tenaga verifikasi, ya tenaga verifikator ya. Nah, coba kita harus cari jalan gimana supaya hak-hak masyarakat ini bisa tetap jalan. Ya, tadi kita sempat bilang, oke lah kalau misalnya yang ada bukti realnya seperti restoratif justice ya, atau ada surat penghentian SP3 penghentian perkara ya. Nah itu mungkin bisa diajukan untuk non litigasi ya, sehingga kemudian kita bisa mengcover bantuan hukum baik untuk yang litigasi maupun non litigasi. Nah ini bagian dari fungsi budgeting yang ada di DPRD. Kalau fungsi pengawasan, kami juga selalu mendorong supaya betul-betul dilaksanakan secara amanah. Jangan sampai kemudian ada yang fiktif misalnya ya, maka harus berhati-hati. Tapi juga jangan sampai kemudian pilih kasih ya, karena kedekatan gini ini dibantu, ini enggak. Ya makanya kita harus punya anggaran yang cukup sehingga siapapun yang minta bantuan itu tetap bisa terlayani. Ya, jangan sampai itu tadi karena miskin ya justru sulit untuk mendapat keadilan ya karena masalah biaya yang seharusnya, yang sebetulnya bisa kita cover. Ya, makasih. Baik. Dari Pak Yordan sendiri melihat dengan adanya perda ini sejauh mana sih perda ini merupakan wujud nyata dari cita-cita negara hukum dan juga perlindungan HAM di Indonesia? Ya pastilah. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Ya, problemnya kalau miskin mereka ya problem utamanya kesulitan mendapat pendampingan hukum. Kalau masalah biaya pengadilan ketika ditetapkan prodeo ya nggak mampu gratis sudah ya. Tapi kan nggak cukup itu ya. Lawyernya itu yang mahal kan. Yang mendampingi kan orang kecil itu kan takut ya. Datang ke pengadilan aja sudah grogi. Lihat orang-orang yang pakai baju-baju jubah gitu sudah ciut gitu. Apalagi kalau yang dihadapi yang berduit.
lawannya lebih. Iya, akhirnya yang kami dapat curhat itu ya mereka udah nggak yakin. Terus lagi ngelawan wong gedes, kita pasti kalah. Sudah kalah, kita harus keluarkan duit ya. Nah makanya kemudian adanya perda ini adalah wujud bahwa negara hadir. Negara hadir untuk melindungi hak-hak semua masyarakat, semua warga negara, termasuk mereka yang miskin ketika berhadapan dengan kasus hukum. Oke, baik Pak Yordan. Terima kasih Pak Yordan. Barang. Bos, uangnya palsu. Hei, transaksi batal uangnya nggak resmi nih. Barang yang sampean jual juga tidak resmi, tidak ada cukai, jadi sesuai. Terus apa ini Pak? Memproduksi dan menjual rokok tanpa cukai adalah melanggar hukum. Ada pasal-pasalnya. Ayo, rokok ilegal. Lanjut ke Mas Muhdi hari ini. Tantangan besar tadi sempat dikatakan adalah aksesibilitas. Nah, kalau dari lembaga atau OBH bantuan hukum, organisasi bantuan hukum sendiri, kalau dari Mas Muhdi sendiri, apa yang perlu harus disempurnakan agar mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga, mungkin dari sisi pelayanannya ataupun kualitas, atau seperti apa yang di Mas Muhdi? Ini berarti berbicara tentang OBH organisasinya ya. Ini tentu tidak hanya OBH, kita itu di Indonesia ini semuanya kayaknya kurang profesional. Tidak hanya mereka, kami juga sama. Di banyak titik-titik di pemerintahan kita juga kurang maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat. Akhirnya kemudian banyak yang kemudian masyarakat itu tidak merasakan kehadiran negara. Lah, apa yang kemudian menjadi koreksi besar itu? Mari kemudian memulai dari diri kita sendiri. Tentunya dari saya sendiri. Kemudian kalau diminta saran ya sama-sama profesional. Jadi tidak membedakan yang kita bantu ini masyarakat kecil. Orang duite, ya kan ya. Akhirnya kita kemudian malas-malesan. Jangan. Justru kemudian keadilan itu mereka yang lebih membutuhkan. Ada lagi orangnya yang naik mobil biasanya. Oh semangat ini. Ini Indonesia, kita tidak menjadi satu orang. Saya pun hampir sama seperti itu. Mungkin banyak orang. Saya tidak mau menyalahkan orang. Saya berkoreksi kepada diri sendiri. Saya kalau kemudian melihat orang yang agak agak di bawah. Satu itu saya cukup luar biasa. Kasihan kok ini yang kemudian diterima oleh mereka ini bagaimana. Itu akhirnya kemudian bagaimana langkahnya. Ayo kemudian kita yang kemudian berada di atas, Pak Kabak, Hukum, kami yang di Komisi A, dan kemudian nanti ada OBH, sama-sama profesional. Walaupun yang kita bantu adalah masyarakat yang tidak punya dan tidak dibantu sekalipun oleh pemerintah. Selama itu memperjuangkan keadilan, ayo bareng-bareng. Karena masyarakat menginginkan itu. Kan? Saya rasa kemudian ketika itu yang kita lakukan, maka akan ada muncul trust di masyarakat. Oh, ternyata perwakilan kita itu sudah menjalankan amanahnya. Negara kita sudah hadir untuk membersamai masyarakat dan rakyatnya. Ini yang kemudian kita harus ciptakan itu. Ya. Kalau kemudian kita yang berduit kita bela, yang tidak kita ogah, maka kemudian hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orientasinya hanya itu. Itu yang singkat yang bisa saya sampaikan. Ini menarik sih. Berarti kita harus benar-benar menyatukan sebuah moral dan juga pikiran kita bahwa keutamaan untuk mereka-mereka yang membutuhkan lah yang harus diberikan pelayanan juga. Siapa sih Mas yang nggak butuh uang?
Ya, tapi hukum tertinggi di Republik ini, ya keadilan untuk masyarakat itu sendiri. Terlebih justice for all itu harus dirasakan oleh masyarakat pinggiran, masyarakat mustadafin dan orang-orang yang berada di bawah. Itu ketika mereka merasa dilindungi oleh negaranya, saya kira kemudian kita sudah menjadi bagian dari negara yang Pancasila. Mengejawantakan amanah Pancasila dengan turunan undang-undangnya yang kemudian mengamanahkan bahwasanya keadilan itu adalah hak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Luar biasa ya. Jadi akhirnya kita ke bawah melayani dengan hati ya Pak ya. Iya. Kalau udah bicara tentang beliau-beliau yang mungkin kurang Betul, mampu gitu iya. ya. Karena Pendekatannya sudah beda. sudah beda. Kalau kita memang- pendekatannya pakai hati, akhirnya akan timbul passion, Pak, Mas, ya Pak ya. Seberat apapun tantangan itu, saya kira kemudian itu bisa kita lewati, Pak. Saya gitu. Seperti itu, Mas. Baik Mas Muhdi, ini luar biasa kita disadarkan untuk bisa bekerja dengan hati. Meskipun sudah dari dulu kita sudah paham, terkadang lupa. Nah ini tadi. Baik, lanjut ke Pak Masrur. Pak Masrur, mungkin pertanyaan dari orang umum sebenarnya bantuan hukum yang jenis seperti apa Pak? Tadi kan ada yang dikatakan pidana, perdata. Mungkin contoh-contoh yang mudah dipraktekkan ya di dalam kehidupan mereka-mereka yang membutuhkan bantuan hukum itu kasus-kasus seperti apa sih Pak? Iya, sebenarnya kalau bicara kasus tadi ya disampaikan Pak Jordan, hampir semua perkaranya itu bisa perdata, tun maupun pidana ya. Betul. Kalau misalnya pidana, contoh pidana ya misalnya pencurian, penganiayaan, narkoba itu sudah sering kali istilahnya masyarakat mengajukan ke OBH tadi seperti itu ya. Dan kita kan biasanya kalau contoh kalau masyarakat misalkan narkoba ditangkap oleh polisi gitu. Kan bingung masyarakat itu mau apa? Sudah ditangkap karena sudah ditahan posisinya. Banyak kan pasrah Pak. Itu pasrah kan. Iya, Nah, betul. ternyata di perda kita mengatur Pak, bisa diajukan ke keluarganya atau kuasanya, sehingga tidak mesti yang ngajukan siapa yang ditahan tadi, bisa tersangka atau terdakwa. Keluarganya bisa ngajukan ke Keluarganya OBH, bisa membantu ngajukan itu ya. Tapi memang syaratnya ya tadi, syarat ketentuannya memang miskin Pak. Miskin betul Ya ya. memang ini betul tadi, aksesibilitas ini kan untuk miskin ya. Contoh kalau kasus perdana seperti itu, sudah dia ditetapkan sebagai tersangka, dia bisa mengajukan kalau pidana ini ke OBH. OBH akan karena secara profesional tadi gitu ya. OBH itu karena selain karena terakreditasi itu kan punya sertifikasi, ada kewajiban tadi. Selain itu juga memang istilahnya tadi ya. OBH ini kan tadi secara hati ya, secara amanah kan wajib semacam CSR-nya ya. CSR-nya kalau perusahaan kan CSR, kalau ini kan memang ya kalau kasus itu jangannya kasus yang besar lah, tapi juga dibagi lah. Ada yang kalau obat terakreditasi boleh juga dia menangani kasus non miskin Pak. Artinya boleh juga sehingga terbagilah. Nah, salah satu penguatannya tadi betul ya. Bagaimana dikuatkan di jaringannya Pak. Jaringan OBH ini kan rata-rata kan sebagian masih di kota Pak. Di kota itu masih di ibu kota kabupaten ya. Misalkan di Surabaya atau misalkan di Kediri, tapi di pelosoknya itu kan belum. Iya. Nah, pada masyarakat yang bermasalah itu rata-rata di pelosok ya. Di pelosok ya. Yang membutuhkan. Ya, ini harapan kita itu membuka jaringan juga di desa-desa tadi. Jaringan. Dia juga lawyer tapi juga dia lawyer yang memang istilahnya punya jasa konsultasi minimal. Jasa konsultasi tadi kan makanya layanannya kan selain litigasi juga non bisa konsultasi atau bisa juga kalau misalkan kerjasama dengan desa, dengan posyandu, dengan karung taruna. Harapan kita seperti itu Pak. Betul. Sehingga sosialisasi ini kalau misalkan tadi Komisi A dengan Biro Hukum kan terbatas anggaran dan juga waktu kita untuk tapi harapan kita jaringan OBH-nya yang diperkuat. Dan ini sudah pernah kita lakukan Pak. OBH itu kita kumpulkan di setiap Bakorwil Pak. Dulu di itu 2 tahun terakhir ini kita di Bakorwil itu kan mewakili ada punya karisidenan kan. Kita kumpulkan di Bakorwil, kita kasih pembekalan termasuk juga tadi bagaimana kita fasilitasi untuk membentuk pos bankum di desa-desa. Kerjasama dengan kepala desa, kerjasama dengan istilahnya profesi-profesi yang ada di guru segalanya gitu. Guru bisa jadi bagian dari edukasi itu, guru, tenaga pendidik yang lain, kesehatan segala seperti itu. Itu salah satu bentuk jaringan, bentuk bagaimana bentuk sosialisasi edukasi ke masyarakat seperti itu. Harapan kita langsung turun ke lapangan Pak, OBH-nya itu seperti itu. Dan itu ya sudah dilakukan Pak.
Dan ini sudah difasilitasi Kanwil pembentukan tadi paralegal termasuk jasa mahasiswa-mahasiswa, Pak. Mahasiswa yang nanti adik-adik ini bagian dari jaringan UB ya, Pak. Harapan kita seperti itu. Iya. Sehingga dengan mahasiswa yang selain praktek dia sebagai PKL-nya sekaligus yang sudah di paralegal, dia sebagai jaringan OBIA-nya. Artinya kerjasama dengan OBIA untuk mewujudkan bahwa masyarakat yang tadi kesadaran hukumnya rendah bisa bangkit, Pak. Bisa minimal tahu hak-haknya dulu gitu loh. Kalau sudah tahu haknya, kalau terjadi persoalan gak bingung mau melangkah seperti apa. Padahal fasilitas ada, cuma kan bingung dia, Pak. Mau apa saya itu? Misalkan saya kena kasus contoh pinjol tadi ya, atau kasus misalkan sengketa dengan perkebunan yang di Kediri banyak seperti itu. Saya perkebunan bingung dia, Pak. Tanahnya di istilahnya diokupasi oleh perkebunan atau ganti ruginya nggak sesuai misalkan seperti itu. Ya itu bagaimana dia melangkahnya seperti itu. Misalkan kasus yang real yang seperti terjadi kan. Kasus perdata gitu. Atau misalkan ada misalnya SK misalkan dari bupati ternyata merugikan haknya dia. Misalkan tanahnya kena atau tukar-menukar nggak sesuai seperti itu. Nah, itu hal yang seperti itu harapan kita pemerintah provinsi, Kapkota, jaringan OBIA itu hadir seperti itu. Selain anggaran tadi betul tadi Pak Jordan ya. Anggaran itu juga hal yang tidak bisa kita nafikan. Kebutuhan anggaran itu kan nyata ya. Betul. Karena orang miskin itu kalau hanya dikasih edukasi, pembekalan, penyuluhan ya itu angin surga tapi lewat apa, saja. lewat apa? Iya, Nah, betul. inilah anggarannya. Anggarannya itu alhamdulillah ya dari anggaran di Kanwil juga mensupport banget. Kalau di kadang triwulan pertama, di semester pertama kurang, Kanwil itu menambah lagi, Pak. Di anggaran melalui istilahnya Kak di DIPA-nya gitu ya. Nah, kalau kita ini kadang juga seperti itu Pak Jordan. Di anggaran murni kalau sudah habis, harapan kita ada tambah di PAK gitu. Nah, kalau komitmennya ada, nah, harapan kita seperti itu. Nah, memang kelemahan di Biro Hukum, Pak. Karena SDM, Pak. Kita itu kan melekatnya di sub kegiatan non litigasi Pak. Ini sebenarnya di sub ketua tim litigasi dan non litigasi ya. Kita SDM-nya terbatas sekali sehingga kalau tadi yang kasus perkara non litigasi misalkan mediasi segalanya itu kita belum merealisasikan itu karena memang terkendala di SDM Pak. Karena harus verifikasi takutnya kan menjadi temuan gitu. Tapi kalau yang litigasi jelas verifikasi kita mudah. Karena kalau perkara ingkrah itu tinggal kita ngecek di pengadilan, Pak. Yang ngecek di pengadilan apakah betul perkara nomor ini fiktif atau tidak, termasuk juga terdakwanya atau tersangkanya betulkah namanya ini seperti itu. Dan kadang kita telepon Pak sengaja kita acak telepon ke orangnya itu. Betulkah ini didampingi ini? Terus ya salah satu bagian monitor karena sanksinya ada, Pak. Kalau misalkan OBIA tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik, kode fiktif itu bisa kena sanksi. Sanksinya selain lawyernya akan bisa diberhentikan, juga sanksi OBIA. OBIA-nya kena juga iya, nama evaluasinya reputasi, nanti akreditasinya bisa turun atau bahkan tidak di stop anggarannya. Dia ngajukan tapi nggak dikasih. Itu bagian dari sanksi administratif seperti itu ya. Itu yang menakutkan ya. Nah, menakutkan kan Pak. Makanya kita juga salah satu bentuk monet dan kita juga kadang seringkali juga diundang oleh pihak untuk melakukan evaluasi bersama. Termasuk laporan. Nah, laporan pertanggungjawabannya penting Pak. Dia setelah menangani mendampingi perkara, merembes itu membuat laporan. Kasus-kasusnya dilaporkan segalanya. Itu bagian dari monep seperti itu yang dilakukan oleh kita. Sehingga real memang perdata tun maupun pidana kita layani seperti itu. Tidak mengenal jenis kasus dan tidak mengenal profesi apapun ya. Termasuk yang penting punya SKTM, keterangan tidak mampu, kategori miskin, dan betul-betul dia real keterangan dari kepala desa, Pak. Memang kepala desa. Sehingga memang tahu kan kepala desa warganya sendiri seperti itu ya. Sangat jelas sekali. Baik Pak Masrur. Percuma aku lek urip koyo ngene. Aku wis gagal dadi menungso. Saiki malah ngrepoti wong akeh. Ngertakken data aku. Hey. Pak, Bu. Sepurane. Sido tagak. Kate bunuh diri kok maga. Wanita gak sih asline bunuh diriku. Sampeyan sapa? Ayo nang diombe racune iku. Ya ngomong nomormu gorong tak save iki gak ngerti sampeyan sapa. Wis gak usah takon. Gak perlu ero awakmu aku iki sapa. Nang diombe ae iku racune. Wanita gak iku, ha? Ayo. Wani. Gak mati aku. Ya ampun, obat loro
Gak mati malah kuat untukku. Kaiso, aku kudu golek cara liya. Percuma aku urip nang dunya iki. Sik. Kalimatmu iku lho, ket mau podo ae. Kowe gimana rek? Ya wis salah sih wong atase wong arep kendate dikoreksi terus. Ya wis tak ralat. Kayak apa aku urip nang dunya iki nek gawe ngrepoti wong liya tok. Utangku akeh. Jon, lapo kon iku Jon? Pecel sih enak Jon. Jon, gak iso tak kendat ae. Jon, ojo Jon. Tolong ngomong ngono keluargaku. Jon, ojo Jon. Dadah. Jon. Le. Jon. Gak iso mati Jon. Gak mati, Bu. Ya apa sih? Ya apa mau isolasi ngono Jon? Ya apa ngagone referensi kok. Kamu kate lapo sih? Salah, bukan lawang sih. Mati aja angel, tapi kan ada cara mati sing cepet ayo. Gampang, bukan lawang sih. Ya wis. Apa sih kok iso pedih ngono? Aku gak kuat aku ngadepi teror tagihan pinjol. Dulurku dikabari kabeh. Isin aku delok marotuaku isin aku. Sedih curhat nang aku, Jon. Tapi aku butuh duit, Bu. Lah, iku no. Gak, aku gak iso ngewangi Jon iki, Don. Aku mati kan mau garai terus. Hei, Jon. Sapa iku, Lek? Mbok pikir mati bunuh diriku penak ta? Wong iki metu maneh. Iki ya, Jon. Tutu iki. Iku. Sampai mati bunuh diri ta? Iya. Aku iki mati mergo bunuh diri. Lek masalah utang-utangan iku, ya kudu ono solusine, Jon. Pinjol sing resmi karo legal iku sing terdaftar OJK. Sing wis pasti jelas hitungane dan gak bakal neror. Tapi lek pinjol terdaftar OJK, ya tetep kudu dibayar, Jon. Terus lek ono pinjol neror, laporno wae nang polisi. Ya mestine karo nggo bukti-buktine pisan. Soale iku iso diarani penghinaan utawa pencemaran nama baik. Iso dijerat pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sing wis diubah karo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik utawa ITE. Nah, terus setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sanksi diatur nang di pasal 45B. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jon, gak usah bingung kan. Gak salah aku berarti, emang ono pasale. Iya. Alhamdulillah. Terus awakmu rene mau arep nyapo ya, Jon? Kan jam ini kurang atus. Oh. Ini di satu. Ya Allah, nanti niku jam yamene kurang atus ku nunut adus, banyuku mati. Tuku dulu, Jon. Mosok mau kon bunuh diri, Jon, satu saya. Kak, iki dolen paling payu 200, susuke gawon. Apian genjar. Sini, Jon. Ambek iki ngono. Apik iki. Jon. Kita ke Pak Yordan. Pak Yordan, ini menuju ke closing statement masing-masing. Mungkin dari Pak Yordan saya ingin menanyakan jika perda ini berjalan dengan sempurna di prakteknya, signifikansi apa yang nanti dirasakan oleh masyarakat kalau dari pandangan Pak Yordan? Ya, kalau perda ini berjalan dengan baik, maka yang namanya kesamaan di depan hukum itu akan bisa terwujud ya. Masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dalam hidup mereka. Ya. Namun saya tadi ingin memberikan sedikit tambahan, ya sedikit masukan ya, supaya itu bisa semakin betul-betul terwujud. Kami berharap monitoringnya betul-betul dilaksanakan, jangan cuma sampling kalau bisa. Karena apa? Karena rakyat miskin itu biasanya dia cenderung pasrah begitu ya. Ya,
Jadi ya sudah kalau kita dibantu ini sudah terima kasih ya. Padahal kita kan dari Perda yang tahun 12 ke 15 itu memberikan hak-hak ke masyarakat untuk dapat layanan secara profesional. Iya. Harus sesuai dengan standar layanan. Nah, maka jangan cuman masyarakat itu sudah dapat bantuan dari itu, tapi betul-betul secara substansi juga bantuannya itu sesuai dengan profesionalitas ya. Jadi selain nanti kami akan berusaha mensupport anggaran ya, kami mendorong ada tambahan untuk bisa melakukan verifikasi lebih baik, tetapi kita juga berharap metode verifikasinya itu betul-betul masyarakat semua ditanya ya, mungkin baik pun enggak apa-apa tapi semua di kontak supaya apa? Supaya betul-betul OBH pun juga berhati-hati ya. Ya, jangan cuma asal-asalan saja. Ya. Ini saya sangat khawatir karena ya itu tadi masyarakat miskin ini punya kecenderungan nerima gitu aja, pasrah. Terus diwangi gue sapi yo. Tapi formalitas aja loh. Ya, formalitas ya. Enggak pernah datang tapi namanya ada itu yang harus siap, betul-betul diawasi. Ya, makasih. Menarik Pak, standar operasional profesionalnya advokat harus dijalankan ya Pak ya, menolong masyarakat. Oke, Pak Yordan. Dari Mas Mudi, signifikansi apa jika ini memang bisa dilakukan dengan baik ke depan, apa yang akan nanti bisa merubah dari sistem masyarakat kita? Tentunya satu, saya berharap ini menjadi sinergitas berkelanjutan antara Biro Hukum, kemudian organisasi bantuan hukum, sampai di tingkatan paling rendah, yaitu di desa. Agar apa? Akses bantuan hukum, pendampingan hukum, dan keadilan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat. Khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dan ketika masyarakat ini merasakan bantuan hukum, itulah bentuk negara hadir kepada masyarakatnya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Mudi. Pak Masrur, bagaimana jika ini semua dapat berjalan dengan baik, maka signifikansi apa yang diharapkan dirasakan, terutama dari rekan-rekan Biro Hukum? Ya artinya kalau ini berjalan Pak ya, Perda itu kan harus ada namanya soal dan desain ya. Artinya apa yang kita buat itu harus dapat dilaksanakan. Nah ini harapan kita, Perda ini terlaksana Pak. Terlaksana itu bukan hanya aspek di atas kertas, tapi harus terlaksana betul nyata dirasakan oleh masyarakat. Dan kita sudah membuat ini sekarang melalui digitalisasi Pak. Kita ada namanya Sitbankumda, Sistem Informasi Database. Sehingga OBH itu kalau mengajukan rembes anggaran tidak perlu datang Pak. Sehingga transparansi mengajukan secara online, secara verifikasi, kita akan verifikasi dan kita akan cek jalan bisa dicairkan, sehingga dengan dana 5 juta ini harapan kita bukan dananya tapi spirit komitmennya, komitmen pemerintah provinsi, kap kota, komitmen komisi A, komitmen OBH untuk menjadikan Jawa Timur tingkat kesadaran hukum masyarakatnya bagus dan penanganan perkara untuk masyarakat miskin tertangani. Sehingga hak-haknya itu bukan hanya formalitas tapi hak yang memang nyata-nyata bagaimana dirasakan. Masyarakat itu memang butuh itu Pak. Butuh betul nyata ini. Karena memang nggak mampu, namanya orang nggak mampu itu bingung Pak. Ya tadi bilang kebingungan dengan cara mekanisme. Ini harapan kita sinergi, kolaborasi, termasuk regulasi yang kurang bagus kita akan perbarui. Termasuk tadi anggaran kalau kita kemampuan kita mampu harus support ya, termasuk juga anggaran di kap kota, kementerian, kolaborasinya Pak, dan termasuk peran kepala desa, jangan tidak penting kepala desa itu juga sangat penting untuk membantu bagaimana edukasi pendidikan untuk bantuan hukum untuk masyarakat miskin, yaitu mungkin Pak. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak optimisme masing-masing dari narasumber kami, mudah-mudahan juga diterima oleh rekan-rekan dari OBH. Masyarakat juga saling aktif juga, terutama dari kelas paling dasar mungkin RT RW kelurahan kecamatan. Mudah-mudahan sukses semuanya untuk program Perda ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Yordan M. Batara Goa STMSI selaku anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, selaku juga Ketua Bapemperda dari fraksi PDI Perjuangan. Matur nuwun Pak Yordan. Terima kasih juga Mas Abdullah Mudi MH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB. Matur nuwun. Dan juga Pak Masrur Ali Nuri SHMH PLT Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun sudah membersamai kami juga. Dan pemirsa Repot, kita luar biasa tadi sudah berbincang dengan begitu luar biasa. Mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa saya berikan bahwa Perda Bantuan Hukum ini merupakan untuk masyarakat
tidak mampu dan bukan hanya sekedar aturan di atas kertas. Perda ini adalah payung keadilan, bukti bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD sungguh hadir untuk melindungi warganya yang paling rentan. Dan kalau kita bicara juga mungkin ada beberapa kata penutup yang bisa saya sampaikan, bahwa kita harus ingat perda ini hadir agar masyarakat miskin tidak berjalan sendirian ketika menghadapi persoalan hukum. Terima kasih Anda pemirsa yang sudah membersamai kami. Sehat selalu, semoga podcast ini bermanfaat. Sampai jumpa di Rehpot berikutnya. Sampai jumpa. Salam sejahtera.